Hai gengs, baik with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku akan membawakan tema dia jatuh cinta padamu melihat hal-hal ini. Oke, hal apa aja? Kita lihat aja nanti, aku juga nggak tahu. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya yaitu ada di description box video ini. Karena kita mau cek energi seseorang, aku bakal kasih waktu kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita langsung mulai. Dia jatuh cinta padamu melihat ini. Melihat apa ya? Oh ya, aku mau bilang dulu ini tuh agak-agak berisik di sini. Ada ya noise sedikit, jadi kalau berisik maaf dan dimaklumi aja ya. Kalau aku nunggu nggak berisik mungkin bisa seminggu yang ada seminggu aku nggak bikin video, nanti kalian ya cariin aku ya. Oke. Dia jatuh cinta padamu melihat kamu sebenarnya seseorang yang memang worth it lah buat dia tunggu, buat dia deketin dulu deh, nggak usah ditunggu ya, nggak usah tentang nunggu, buat dia deketin dulu. Jadi kamu tuh punya self worth, atau kamu memang seseorang yang punya value dan dia merasa ya kamu layak lah gitu ya untuk dekat sama kamu, untuk memiliki atau untuk punya hubungan sama kamu. Dan di sini dia sebenarnya melihat ada beberapa kesamaan antara kamu sama dia ya. Jatuh cinta padamu, kamu tuh orangnya cute, manis cute, manis. Mungkin cara kamu membawa diri kamu, cara kamu berbicara, ada sisi feminin kamu ya kalau kamu wanita. Dari cara berpakaian dan berpenampilan juga sebenarnya ada seseorang yang introspeksi nih karena kamu di sini. Ibaratnya tuh kamu yang bikin dia berubah lah. Karena dia jatuh cinta sama kamu, ada dari mereka itu yang memanifestasi kamu, berharap gitulah ke kamu dan menginginkan kamu. Mungkin membawa kamu dalam doa-doanya atau menyebut nama kamu di dalam doanya juga. Sebenarnya kamu itu seseorang yang stabil kalau dilihat dari luar, emosional stabil atau karir stabil atau finansial stabil mungkin. Jadi ada sisi diri kamu tuh yang tenang, mungkin juga dewasa. Ada pancaran atau aura dalam diri kamu yang terpancar keluar. Mungkin kamu juga bagus inner beauty-nya. Packaging kamu tuh bikin seseorang kayak tertarik dan jatuh cinta, gampang untuk falling in love. Jadi ibaratnya kalau ditanya kenapa dia jatuh cinta sama kamu, ya why not, kenapa enggak gitu istilahnya. Jadi ibaratnya ada sesuatu dalam diri kamu tuh yang bikin seseorang tuh bisa jatuh cinta. Kamu kayak punya magnet untuk punya magnet kayak orang tuh gampang lah gitu tertarik sama kamu. Yang membuat dia jatuh cinta, ada sisi kalian tuh yang selalu pengen menjaga seseorang, kayak pengen kayak taking care seseorang. Nah itu mungkin dia ngerasa kalau kamu tuh sungguh peduli, orangnya caring, yang membuat dia jatuh cinta. Ya ada sisi feminin kamu, ini kan ada tuh feminin. Padahal tadi aku baru di sini ngomongnya kalau kamu tuh ada sisi feminin. Nah di sini ada tulisan divine feminine. Ya, kamu tuh orangnya selalu mikirin orang lain. Mungkin beberapa dari kalian orangnya itu people pleasure, jadi selalu memikirkan kebahagiaan orang lain, pentingin orang lain, peduliin orang lain. Nah itu yang bikin hati dia tuh kayak terenyuh pas diperhatikan sama kamu. Mungkin banyak orang yang gak terlalu peduli banget sama dia, cuek-cuek aja. Sisi kamu tuh ada sisi terbukanya. Jadi gak misterius banget lah, atau bukan orang yang bener-bener
tertutup. Jadi ya ibaratnya kamu jujur lah mungkin. Apa yang kamu tunjukkan itulah diri kamu yang sebenarnya. Yang membuat dia jatuh cinta. Tapi ada juga dari kalian tuh sisinya misterius. Mungkin itu yang bikin dia penasaran. Nah, ada yang merasa kamu sama dia tuh ada sisi apa ya, kayak kamu tuh membawa sesuatu yang baru ke dalam hidup dia. Ada dalam diri kamu itu yang dia ngerasa, wah ini something new nih buat dia. Jadi dia ngerasa beda aja gitu loh. Tentang kamu itu beda lah, ada bedanya gitu. Yang membuat dia jatuh cinta. Tuh kan tadi ini ada gambar nih, ibaratnya yaitu apa yang kamu tunjukkan itulah diri kamu yang sebenarnya. Kamu tuh nggak fake gitu loh istilahnya. Mungkin kamu juga orang yang tulus. Kamu selalu memperlihatkan apa adanya diri kamu. Nggak dilebih-lebihkan, nggak sombong gitu maksudnya ya. Nggak berlebihan. Dan banyak dari kalian ini orang yang memang kayak punya posisi penting di circle kalian. Kamu tuh orang yang cukup penting. Orang yang nggak bisa direndahin atau disembarangin gitu ya. Bukan orang sembarangan lah istilahnya. Kamu orang yang penuh cinta kasih. Kamu tuh kalau deket sama orang, kamu nunjukin kalau kamu sayang sama orang itu. Kalau kamu tuh pokoknya mau baru, mau lama, orang baru kenal, mau kamu dia lawan jenis atau bukan, pokoknya kamu selalu menebarkan cinta kasih. Iya baik gitu orangnya, friendly, ramah juga mungkin. Ada sisi kamu tuh yang dingin. Mungkin dalam artian kalau dingin itu mungkin ya, kamu seseorang yang gak mudah buat didekati. Jadi ini ada orang-orang yang ngerasa kamu susah gitu loh buat didekati. Jadi kayak ngerasa punya tantangan tersendiri mungkin pas mencoba dekat ke kamu. Ketika kamu kesulitan, ketika kamu ada masalah, kamu gak mau merepotkan orang lain. Kamu selalu menunjukkan sisi sedihnya kamu selalu menutupi sisi sedihnya kamu gak mau merepotkan orang lain atas apa yang kamu lagi hadapi saat ini. Dan kamu orangnya tuh penuh ambisi, optimis terhadap sesuatu yang lagi kamu jalani. Ada kan orang-orang tuh yang aduh males deh, atau udahlah jalanin aja, gak tahu nih mau jadi apa. Tapi kamu enggak, kamu penuh ambisi orangnya, penuh pengharapan. Mungkin ada sisi kamu yang friendly, tapi ada sisi kamu tuh yang dingin gitu loh, kayak cold gitu orangnya. Kamu selalu kasih boundaries atau batasan ke orang-orang. Kamu hanya membuka diri kamu sedikit. Nah, sisi itu yang kadang bikin orang tuh jadi penasaran, pengen tahu, dan setelah tahu mungkin dia jadi jatuh cinta gitu loh sama kamu. Ada sisi kamu tuh yang kayak susah gitu loh untuk didekati sama seseorang. Jadi kayak kamu dingin, kayak kamu tuh cold atau cool. Kalau cool itu kan berkarisma. Kalau cold itu kayak kamu untouchable gitu loh. Kayak susah buat didekati atau dimiliki atau digapai sama seseorang. Nah itu tuh yang bikin orang jatuh cinta. Biasanya kalau sisi maskulin ya, kalau laki-laki tuh sangat tertantang sama wanita-wanita tuh yang kayak sulit didekatin. Bukan berarti kayak mereka merasa tertantang atau kayak punya challenge yang bikin mereka kayak wah gue harus dapetin dia. Enggak, tapi ada sisi lain yang mereka anggap kayak oh kalau nih cewek susah dideketin, berarti kalau pas lagi dia bisa memiliki nih cewek tuh nggak gampang nanti buat deket sama siapapun. Kayak gitu maksudnya. Berarti nih cewek ini nggak gampangan gitu lah istilahnya. Paham maksud aku kan? Nah, banyak dari kalian tuh yang kayak gitu, yang nggak gampangan buat didekati. Jadi mereka merasa spesial nanti kalau bisa dapetin kamu, karena kamu gak gampangan sama semua orang. Nah kayak gitu maksud aku ya. Pancaran aura kamu tuh kayak adem gitu, adem, sejuk, kayak apa ya, mungkin untuk sekeliling kamu tuh ya orangnya jadi happy kalau dekat sama kamu ya. Dari cara kamu berpakaian, kamu fashionable atau penampilan itu kayaknya enak aja gitu dilihat. Dan kamu sangat kayak gampang beradaptasi. Kalau lagi bersosialisasi juga dilihat kayak kamu orang-orang yang memang punya well manner, attitude-nya bagus, terus kayak enak aja gitu loh buat komunikasi, buat ngobrol sama kamu. Kamu kayak orang-orang yang memang kayak cerdas
cerdas, mungkin terlihat dari cara kamu bicara, komunikasinya, dari apa yang kamu sampaikan, mungkin berbobot gitu ya, bukan tong kosong nyaring bunyinya. Ada dari mereka itu yang tertarik sama kamu, yang jatuh cinta sama kamu pas lagi bertemu atau face to face sama kamu. Jadi mereka lihat sendiri nih cara kamu cara kamu berbicara, komunikasi dengan orang lain, cara kamu menyampaikan pemikiran kamu. Mungkin mindset kamu juga beda, unik dan brilian mungkin ya, cerdas gitu maksudnya. Cara kamu maintain relationship sama orang-orang ya, interaksi, cara kamu berinteraksi sama orang-orang itu menurut seseorang itu bikin orang lain tertarik ya. Kamu orangnya juga nggak gampang ngejudge, kamu lebih ke open minded ya, terbuka sama pemikiran, sama apapun juga. Walaupun ada sisi kamu yang kadang tuh tertutup gitu ya, tapi kamu cukup ini kok, open minded orangnya. Nah, mungkin awalnya ya orang-orang itu punya pemikiran ke kamu itu kayak gimana, tapi setelah mereka tahu aslinya, setelah mereka tahu dalamnya, mereka tuh jadi kayak amazed atau kagum sama kamu. Awalnya mungkin mereka mikirnya kamu gimana ngejudge kamu gitu ya, tapi pas ketika mereka tahu kamu aslinya itu mereka ya adalah yang kagum sama kamu secara karakter, secara pembawaan diri kamu juga ya. Dan kamu tipe-tipe orang yang bukan orang-orang yang lemah ya, jadi orang-orang yang memang strong ya secara karakter, dan cara kamu membawa diri juga bisa lah gitu. Bukan orang yang rapuh, yang ada masalah sedikit langsung sedih atau cengeng gitu, enggak. Dan kamu juga orangnya itu selalu support orang-orang sekitar kamu. Selalu support itu ya mungkin dalam bentuk apa aja, mungkin support dalam materi, support dalam kasih bantuan, waktu gitu ya. Energi kamu juga bagus terhadap orang-orang di sekeliling kamu. Jadi karena energinya bagus, positif juga. Jadi nariknya itu orang-orang yang kayak ya mereka pengen tahu gitu loh tentang kamu, karena mereka ada sesuatu dalam diri kamu yang bisa menarik mereka gitu ya. Banyak orang-orang tuh yang kayak kalau udah deket sama kamu atau udah kenal sama kamu, mereka tuh kayak nggak bisa lepasin kamu gitu aja, kayak nggak bisa jauh dari kamu gitu aja, atau mereka nggak bisa ngebiarin kamu tuh jauh gitu ya. Dan di sini agak berisik ya guys, banyak banget orang di luar yang lagi ngobrol atau maaf kalau agak berisik ya, maaf banget gitu ya. Nah, dan aku lihatnya orang ini jatuh cinta. Sebenarnya kamu tuh bisa dibilang ya, kamu tuh stres, banyak masalah, atau kamu mungkin banyak pekerjaan atau apalah, banyak lah hal-hal yang bikin kamu stres, tapi kamu bisa lah menghandle semuanya dengan diri kamu sendiri, nggak merepotkan orang lain. Dan di sini kamu orang yang bisa menghandle atau bisa berdiri di kaki kamu sendiri, tipe-tipe yang mandiri gitulah ya. Orangnya suka berbagi atau sangat perhatian, care. Perhatiannya care itu lebih ke act of service. Love language-nya tuh kayak gitu. Kamu lebih suka melayani, memberikan sesuatu, dan orang tuh lihat gesturnya kamu tuh benar-benar perhatian sama orang lain. Suka berbagi, suka membantu, suka berdoa. Mungkin cukup religius juga. Kamu orang-orang yang punya purpose atau punya tujuan hidup. Kamu jelas goals-nya mau jadi apa, tujuan hidupnya juga apa. Pokoknya kamu seseorang yang punya tujuan hidup nih katanya. Kamu kalau ngomong juga to the point, nggak kemana-mana, nggak jelas gitu. Pokoknya kamu jelas lah arahnya kemana, mau jadi apa, atau tujuan hidupnya apa. Dan kamu selalu menunjukkan diri kamu yang baik-baik aja gitu ya. Oke-oke aja, padahal mungkin kamu juga lagi ada masalah. Banyak dari kalian yang suka bantu orang lain. Tuh, kan ada stability. Di awal aku udah bilang, kamu tuh orang-orang yang memang sudah cukup stabil. Mungkin juga orang-orang yang memang di usia yang sudah cukup dewasa. Jadi gampang
orang tuh banyak yang cocok sama kamu. Karena kamu juga orangnya selalu menerima orang lain dalam keadaan apapun. Apapun jenis atau kasta seseorang, kamu tuh selalu berusaha menerima. Nggak membeda-bedakan mereka dari kasta apa gitu ya. Apa ya. Dan banyak orang-orang tuh yang merasa kayak dekat banget sama kamu hubungannya. Kalau udah ngobrol ya, kalau udah komunikasi sama kamu tuh langsung kerasa deketnya. Kayak ngerasa udah lama kenal gitu loh, padahal baru ketemu. Ya. Ada orang-orang yang pas deket sama kamu tuh mereka tuh kok jadi kayak apa ya, jadi terbuka ke kamu. Bisa jadi dia seseorang yang sulit membuka diri atau nggak gampang buat deket sama orang, tapi pas ketemu sama kamu kok kayak gampang, mengalir, ngobrol, dan semuanya apa aja tuh kayak cerita atau terbuka ke kamu. Ya, ketika dekat sama kamu, ketika kamu datang, semuanya kayak diceritain gitu ya, kayak kebuka semuanya. Kamu orangnya pintar atau bisa menjaga rahasia. Jujur, orangnya tuh jujur. Apa yang kamu tunjukkan itulah diri kamu yang sebenarnya. Tulus juga orangnya. Nggak fake sih, kamu untuk seseorang itu nggak fake. Nggak suka tapi kamu nggak yang pura-pura suka atau senyum fake gitu, kamu nggak kayak gitu orangnya. Kamu seseorang yang memang punya value lah, punya value, bisa dibilang kayak gitu. Orang-orang yang tipe-tipe potensial buat dijadiin pasangan, buat dijadikan sahabat. Kamu tuh punya beberapa bestie, teman-teman dekat ya. Walaupun kamu berbeda sama orang lain, kamu berusaha untuk menghargai orang itu. Ada dari kalian yang suka olahraga di sini? Ya, ada orang-orang yang suka sama kamu tuh jatuh cinta karena kamu rajin olahraga, menjaga diri, merawat diri, mungkin suka meditasi juga nih kayaknya. Ya mungkin, ya. Atau suka yang meditasi atau relaxing gitu loh, kayak yoga atau apa. Soalnya kalau lihat di gambarnya ini tuh ada beberapa dari kalian itu punya posisi penting atau jabatan yang penting di dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, circle kamu, anggota geng kamu, ya. Kamu selalu menjaga kata-kata sebelum kamu bicara. Jadi kamu nggak mau menyinggung perasaan orang lain, menyinggung hati seseorang. Ada dari orang-orang yang bilang kamu itu udah mati rasa. Ya kayak mati rasa, apa istilahnya? Mereka menganggap kamu tuh kayak nggak berhati jadinya. Dideketin kok cuek gitu ya. Padahal ya mungkin jadinya mereka bilang kamu tuh mati rasa gitu loh. Dikasih perhatian diam aja, diperhatiin cuek aja. Jadi kayak seseorang yang udah mati rasa. Fisik ya, ada orang-orang yang jatuh cinta sama fisiknya kamu. Misalnya kamu tuh hidungnya mancung, atau rambutnya bagus, atau tubuhnya, fisiknya itu ideal. Ya ada lah orang yang tertarik sama fisiknya kamu. Sifat manjanya kamu, ada yang orang tuh yang kayak gemes sama kamu tuh manja, cute, lucu gitu loh. Manjanya itu in good way ya, bukan manja yang kayak demanding, posesif, banyak mau kayak gitu, tapi lebih ke menggemaskan. Ya, apa nih? Walaupun kamu lagi nggak enak, lagi ada masalah ya, atau lagi kesulitan, kamu tetap ya mau bantu orang lain. Dan di sini ada orang yang ngerasa kamu tuh nggak ini ya, pantang menyerah orangnya, nggak gampang putus asa. Jiwanya tuh jiwa fighter, selalu mau berjuang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan ada orang-orang yang kayak merasa kamu tuh seseorang yang memang bisa dipercaya, selalu mengasih insight atau memberi masukan yang baik buat seseorang. Jadi mereka ada masalah, mereka butuh insight, mereka tuh carinya kamu gitu loh. Mungkin apa yang kamu omongin itu out of the box atau berguna, bermanfaat buat mereka.
Apa lagi ya? Dalam memberi keputusan, kamu juga nggak egois. Kamu selalu mikirkan orang lain, bukan cuma mikirin diri kamu sendiri aja. Kedewasaan kamu sih, ada yang jatuh cinta sama kedewasaan kamu. Ya mungkin ya, ada orang-orang yang sebelumnya itu loh pernah dalam hubungan toksik atau hubungan yang childish, tapi pas sama kamu benar-benar sangat dewasa. Mungkin kelihatan ya, dari kamu membawa sebuah hubungan, dari kamu memperlakukan seseorang gitu ya, yang membuat dia jatuh cinta. Entah kenapa sama kamu itu dia merasa dekat banget, walaupun ada perbedaan-perbedaan, tapi kayak sejalan atau sefrekuensi gitu ya. Dan kamu tuh tahu ya beberapa hal tentang dia. Dia mungkin gak gampang menceritakan rahasianya dia sesuatu ke orang lain, tapi pas sama kamu dia menceritakan hal itu. Kayak dia terbuka aja gitu, gampang banget terbuka ke kamu. Entah gimana, makin lama perasaannya tuh makin bertumbuh, makin dalam. Awalnya mungkin dia ngeliat kamu biasa aja gitu, tapi kenapa kok ada sesuatu yang beda di dalam diri kamu yang bikin dia tuh tertarik sama kamu ya. Ada seseorang nih yang kayak menyimpan perasaannya juga, kayak dia gak tunjukin ke kamu. Ada orang-orang yang mungkin udah punya pasangan, tapi pas kenal sama kamu tuh dia jadi tertarik sama kamu. Nggak tahu kenapa aku mau bilang kayak gitu. Jiwa kamu tuh yang mandiri ya, ada orang-orang yang suka sama kemandirian kamu. Jadi kamu tuh bisa melakukan apa aja sendiri, apalagi kalau kamu tuh sudah sukses. Jadi kesuksesan kamu tuh benar-benar kamu raih dari tangan kamu sendiri gitu. Ada dari kalian yang pintar mencari uang, ulet dalam bekerja, udah cukup mapan. Jadi orang anggapnya kamu seseorang yang hebat, apalagi kalau kamu masih muda ya. Kamu selalu mencoba untuk membantu orang lain. Apa yang kamu punya itu selalu kamu kasih gitu loh. Misalnya kamu punya 10 nih, kamu berusaha memberikan itu semuanya ke seseorang. Apa yang kamu miliki gitu ya. Orang-orang yang jatuh cinta ini, ada orang-orang yang memang hubungannya udah gak baik sama kamu, udah gak komunikasinya on off atau gak baik. Orang-orang ini nih kepikiran kamu terus. Sebenarnya dia merasa cocok sama kamu, tapi entah gimana ada hal-hal yang bikin hubungan kalian itu gak baik. Atau ada orang-orang yang punya masalah sama kamu, terutama masalah finansial. Nah orang ini tuh kayak sebenarnya kagum lah gitu sama kamu, atau jatuh cinta lah sama kamu. Ini jatuh cintanya itu ada yang bukan karena benar-benar falling in love, tapi ada yang jatuh cinta itu karena karakter kamu, kepribadian kamu, personality, kebaikan kamu gitu ya. Jadi bukan yang benar-benar tertarik karena lawan jenis, tapi ada beberapa hal di dalam diri kamu yang bikin seseorang tuh jadi jatuh cinta. Ya misalnya jatuh cinta sama karakter kamu, karena kamu baik hati. Dan di sini ada orang-orang yang apa ya? Dia jatuh cinta karena kamu selalu memikirkan orang lain daripada diri kamu sendiri. Orang-orang yang jatuh cinta ini kayaknya suka mikirin kamu, suka ngelamunin kamu, suka overthinking tentang kamu, ya suka merenung tentang kamu lah ya, mungkin ada sesuatu. Dan yang jatuh cinta ini ada juga orang-orang yang memang pernah menyakiti kamu, pokoknya bikin kamu sakit hati atau terluka. Rendah hati, kamu tuh orangnya rendah hati katanya. Rendah hati, ada juga orang-orang yang udah menyakiti kamu, tapi kamu tuh tetap baik sama mereka. Ada orang-orang yang ngerasa kamu tuh sebenarnya dalam kesulitan atau kesusahan, tapi kamu tetap bantu orang, tetap lakuin itu, padahal diri kamu sendiri aja tuh susah gitu loh. Nah itu kan bikin seseorang jadi kayak tertarik dan jatuh cinta. Kok bisa, padahal diri sendiri susah, tapi kok berusaha untuk bantu seseorang ya. Oke, itu aja ya gengs kayaknya. Soalnya aku sebentar lagi tuh ada klien.
Kayaknya ini udah masuk jam konsulnya, tapi aku kayaknya agak telat karena tanggung videonya. Oke, ini zodiak yang jatuh cinta sama kamu ya. Ada zodiak Libra, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Capricorn. Inisial hurufnya ada huruf Y, U, D, A, F, B, R, C, V, dan Q ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching-nya. Maaf kok agak berisik. Maaf banget ya, I'm so sorry. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.